kalau misalkan tadi kan Bapak sudah katakan bahwa Kristus itu kan artinya kan yang diurapi ya, dan yang diurapi itu menjabat sebagai raja, nabi dan imam. Dan di sini sebenarnya sedang mau justru seharusnya menerima dong. Kenapa malah Yesus malah ini pergi? malah jadi antitesis loh, Pak. Iya, ini sebenarnya orang Yahudi udah kepengen bopong Yesus, ini raja nih kan gitu. Iya. Yesusnya kabur, mau diangkat, mau dilantik jadi raja. Baik, selamat malam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Anda bersama dengan kami, Podcast Kebenaran. Podcast ini atau channel ini berisi tentang video-video yang isinya adalah perbincangan tentang topik-topik kekristenan. Masih tema doktrin Alkitab. Jadi masih berhubungan dengan Alkitab. Orang Kristen ini sebenarnya nggak boleh lepas daripada Alkitab. Betul. Ada orang Kristen keluar dari Alkitab, bahaya, Pak. bahaya. Bisa nggak nyampe surga. Nyasar ya, Pak. Iya, Nyasar. iya. Tapi memang ini ada satu orang yang lagi-lagi membahas Alkitab. Siapa ini, Pak? Ini kayaknya dia kesleo nih. Tapi kesleonya nggak butuh tukang urut. Oh, butuhnya apa nih? Ini kesleo yang beda. Ini tukang meluruskan. Oh, tukang lurus Dia nggak ya. perlu diurut, karena dia kesleonya kesleo pemahaman sebenarnya. Jadi saya pakai kata anonim. Gitu, kesleo. Kesleo ya. Dan saya pikir kita ini Tapi bukan keselio lidah. iya bukan namanya. Ini keselio lidahnya. Melitir, Pak, melitir. Kenapa saya bilang kesleo? Karena memang Bapak ini sering kali tampil dan saya pikir ini termasuk artis sosmed lah ya. Kenapa? Karena view-nya banyak. Luar biasa. Bahkan sudah lebih dari puluhan ribu. Ada yang pernah mencapai lebih view-nya Bapak ini. Beberapa episode yang lalu kita pernah bahas ini pakai nama. Kalau bahasa ngetrennya sosmed ini bangkai nama. Bangkai nama. Tapi kita sering agak sedih kalau disebut diam-diam meskipun dia mengizinkan untuk disebut dengan cara seperti itu. Tapi kita akan sebut dia dengan cara hormat pakai nama. Kita juga nggak akan panggil dia bang, tapi kita akan sebut pakai nama Bapak aja. Ya. Tapi sebelum jauh ke dalam kita bahas kupas yang menurut saya ini sangat lucu juga gitu ya, sangat lucu, sangat menarik. Apalagi kita bisa menggelitik, boleh juga. Kayaknya selalu menggelitik terus gini kayaknya dari. Sepertinya memang pekerjaan dia menggelitik orang. Kita bukan bertujuan untuk menggelitik balik, enggak. Ya, enggak. Tetapi kami ada di sini untuk meluruskan pernyataan yang salah. Kami merasa bersalah di hadapan Tuhan karena memang kami bertugas juga untuk mempertanggungjawabkan iman. Kalau semua orang benar di dunia ini melihat kesalahan dan mereka mengambil tindakan diam, berarti bisa jadi nanti yang lama-lama salah ini dipertahankan dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Iya, kesalahan yang diulang-ulang dan akhirnya menjadi terus diulang-ulang, nah akhirnya bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, kami tidak ingin itu terjadi. Kesalahan yang diestafetkan turun temurun, nanti akhirnya akan dipertahankan sebagai kebenaran. Takutnya di situ, Pak. Iya. Tradisi. Tradisi, jangan sampai ini terjadi ya. Berarti kami menjelaskan ini dengan itikat yang sangat baik sekali. Dengan landasan kita mengasihi orang-orang. Oh iya, tentu. Jadi justru adanya channel ini sebenarnya bukan untuk menyerang siapapun juga, ataupun satu pribadi tertentu, bukan. Kami sangat rindu sekali Anda justru diselamatkan. Anda paham betul kebenarannya, akhirnya ya. Dan akhirnya memang selain bisa menyelamatkan Anda, mungkin Anda bisa juga menyelamatkan orang-orang lain. Jadi bisa share video ini supaya video yang mengedukasi ini bisa memberikan Anda hikmat. Nah, sebelum kita mulai acara, saya memohon kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami ada sukacita karena kami masih ada kesempatan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat acara ini dapat meluruskan pemahaman yang salah, yang banyak ditujukan atau diarahkan kepada kekristenan. Kami akan meluruskan pandangan yang salah itu, Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan. Pimpin acara kami,
sehingga lewat acara ini banyak orang yang mengerti. Puji syukur bagi penonton atau pemirsa yang setia, ya haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Lagi kembali kita ke inti masalah. Iya. Sebenarnya enak nih. Kayak nama dalam satu kanal YouTube, dia sedang, sebenarnya bukan hanya di kanal YouTube saja. Ternyata video ini saya lihat sudah beredar di TikTok, di Facebook. Iya. Jadi sudah banyak sekali sosial media yang men-share video ini, di repost gitu ya. Jadi saking viralnya video ini sehingga kita sudah tidak bisa lihat lagi nih asal muasalnya dari mana. Tetapi dari kanalnya kayak nama sudah ada. Berarti memang source utamanya dari channel itu. Dia sedang berbincang-bincang dengan satu orang, ditanya, Yesus itu namanya siapa? Ya, dijawab, Yesus Kristus. Oh bukan, kata dia. Jadi namanya itu Yesus. Kristusnya itu gelar, katanya Pak Yus. Yeah. Kristus itu gelar. Tahu nggak artinya kata Kristus itu? Apa? Kata dia kan begitu. Kristus itu Maha Kudus. Maha Kudus. Yang si itu yang ngomong ya. Dijawab, oh bukan. Kristus itu apa? Oh bukan, gitu. Tahu nggak? Sebenarnya orang Kristus sendiri menurut kayak nama. Tidak tahu. Tidak tahu. Malah tidak tahu. Karena tidak pernah Itu orang Kristen sendiri nggak tahu nama, nggak tahu arti Kristus. Karena ini katanya nggak pernah diajarkan. Mungkin kayaknya di gerejanya beliau dulu mungkin ya. Ampun. Kayaknya ya. Kita sih nggak tahu ya. Cuman kalau sejauh ini sih, kalau saya yakin sih nggak sampai begitu. Di gereja yang dia dulu pasti ngajarkan juga. atau mungkin dia malah nggak ngedengar ya, kita nggak tahu juga sih. Seperti ini, Ya, seperti asumsi semua. seperti orang-orang yang dibaptis sama Yohanes Pembaptis, dia nggak tahu Roh Kudus. Mungkin begitu. Mungkin dijelaskan Kristus, dia lagi tidur kali ini. Bisa juga. Dia kayak autikus, jatuh ya. Tapi menurut analisa saya, kalau menonton keseluruhan dari bagian video ini, sepertinya tidak seperti itu. Kayak nama berpendapat bahkan dan sangat yakin sekali bahwa di gereja itu malah jangan sampai mengajarkan itu. Waduh, ini Kalau perlu, jemaatnya nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Ini berarti klaim tertentu berarti. Iya. Jadi mungkin hanya kalangan tertentu saja yang mengerti arti kata Kristus gitu ya. Jadi mungkin teolog-teolog yang ngerti bahasa Yunani, Ibrani yang mengerti arti kata Kristus. Nah, akhirnya berlanjut lagi ke durasi selanjutnya, akhirnya dia menarik kesimpulan, tahu nggak katanya? Arti kata Kristus itu apa? Menurut Yosua apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Iya. Kalau menurut Pak Yus? Arti kata Kristus itu kan, kalau kata Kristus itu kan dari bahasa Ibrani kan Mesia. Itu artinya yang diurapi. Oh salah. Kata kayak nama. Oh, yang salahin ya. Ntar Anda bilang saya yang salah-salahin. Nah, ini saya hanya menirukan, menggimikan kayak nama. Salah. Potong yang benar apa? Potong yang benar apa? Apa ini? Oh, yang benar ini. Coba apa ini? Kayak lu. Kata kayak nama. Kata kayak nama. Bukan kata Pak Riko, bukan. Bukan ya. Okay. Jadi menurut Pak kayak nama, Kristus itu artinya nabi. Jadi sebenarnya jabatan Yesus itu adalah nabi. Gitu. Jadi dia bukan Mesias. Karena arti kata Mesias itu adalah nabi. The anointed one. Tapi kalau saya perhatikan videonya itu, Pak Kainama nggak tahu artinya Yesus yang sebenarnya kita. Kita buka itu. Kalau menurut pemahaman kita, tapi di video ini seolah-olah dia paham betul arti kata nama Kristus yang seluruh orang Kristen di dunia nggak tahu. Jadi kalau Pak Kainama bilang Kristus itu the anointed one, itu benar. Jadi dari Kristus diartikan ke bahasa Inggris benar. Seorang yang diurapi. Tapi yang masalah yang ke Indonesia. Nabi. Nah, gitu. Jadi the anointed one itu sama dengan nabi. Gitu. Ini yang perlu kita kritisi gitu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya menurut beliau ini para teolog-teolog Kristen, para pemuka-pemuka agama Kristen, kata dia, menutupi kebenaran ini supaya jangan sampai orang Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah nabi.
nabi. Ingat ya garis bawah nabi loh. Jadi Yesus Kristus itu Yesus nabi gitu. Nabi gitu. Yesus, nabi. Jadi ini ditutupin supaya orang Kristen tahunya Tuhan bukan nabi. Iya, gitu loh Pak Kurnia. Makanya beliau bilang sebenarnya saya salut sih dengan pakaian nama ini. Dia bilang saudaraku yang kukasihi. Berarti dia sangat sayang sama kita. Kan gitu. Tetapi dia tetap di dalam kesalahan. Nah, pakai nama hari ini malam ini. Karena Tuhan, saya mengasihi Anda dan kami yang ada di tempat ini mengasihi Anda juga. Amin. Mau meluruskan supaya Anda paham betul. Saya percaya kalau Anda paham, mustahil Anda menjadi mualaf. Karena tidak ada kebenaran di luar daripada Alkitab. Amin. Tapi malam hari ini tentu kurang lengkap kalau belum ada penjelasan dari narasumber kita. Kami berharap Tuhan lain bayar kita nanti. Oke, dan Kita sudah dibayar. oh iya. Kita sudah diselamatkan, itulah bayaran. Amin. Sudah lunas. Kita biayain siap. Kita sudah diselamatkan. Ini pembayaran luar biasa. Lihat, ini Bukan dengan harta ya. luar Kita biasa. sudah diselamatkan. Inilah bayaran Tuhan buat kita. Iya. Dan kami berharap lewat acara yang terus kami lakukan ini bisa menjangkau jiwa untuk mendapatkan kebenaran. Kami sungguh senang sekali kalau Anda menyaksikan program ini dan akhirnya Anda celik terhadap kebenaran dan jiwa Anda diselamatkan. Buat kami itu adalah upah yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Baik, Pak Kurnia, silakan memberikan penjelasan terhadap konteks dari pernyataan pakai nama ini. Silakan Pak Gembala. Ya, normalnya itu orang yang sudah jadi Kristen. Kita jadi Kristen itu adalah karena kita percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Gitu. Kita berdoa kepada Dia. Kenapa? Karena memang mengakui Dia tuh Tuhan. Jadi kalau memang orang kemudian di tengah jalan meninggalkan keyakinan ini, berarti sebenarnya dia waktu jadi Kristen itu bisa jadi cuma ikut-ikutan, ya kan? Atau karena kelahiran, gitu. Jadi orang tua Kristen ya sudah jadi Kristen ikut-ikut tanpa pernah sebenarnya mengerti. Oh, jadi karena keturunan dari orang tuanya aja gitu ya. Pak? Jadi kayak formalitas jadi Yesus Tuhan, tapi tidak memahami. Sebenarnya orang menjadi Kristen itu karena memang memahami Yesus itu adalah Tuhan, begitu. Nah, jadi kalau pakai nama itu bilang itu Kristus tidak pernah disebut Tuhan. Saya sedikit aneh, gitu kan? Oh, Kristus tidak pernah disebut Tuhan. Yang dia baca Alkitab atau bukan? Iya benar, ya kan, betul Pak, betul. Panggilan lengkap dari Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Iya. Kristus tidak pernah disebut Tuhan. Ya kan? Jadi seperti saya tadi bilang tadi ya, kalau diartikan Kristus adalah the anointed one, ya itu betul, seorang yang diurapi, kan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan jadi nabi, nabi itu bukan arti dari Kristus, gitu. Nabi itu di dalam bahasa Yunaninya itu prophetes, Pak. Kalau Inggris kan prophet gitu. Jadi bukan Kristus. Kristus ya yang diurapi, bukan nabi gitu. Jadi memang yang diurapi itu adalah salah satunya nabi. Tetapi kalau diartikan Kristus dalam bahasa Indonesia nabi, nah itu salah besar, Pak. Salah. Ini buka aja kamus gitu kan, apa arti Kristus dalam bahasa Indonesia? Yang diurapi itu sudah betul gitu. Jadi bingung kalau kita bilang Kristus itu nabi, hanya nabi saja. Kristus itu adalah Tuhan sendiri yang datang sebenarnya. Kalau di dalam kita belajar perjanjian lama dengan baik kan seperti itu. Mengapa Kristus itu begitu dinanti-nantikan oleh orang Yahudi?
Jadi itu dinanti-nantikan. Karena memang Kristus ini, Mesias ini lebih dari sekedar nabi. Itu orang Yahudi tahu, Pak. Orang Yahudi tahu. Tahu persis tuh, Pak. Tahu persis itu. Coba kita buka Lukas pasal 2. Ini tentang Simeon. Iya. Ini lembaga Alkitab memberi judul kan, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Kepada Tuhan Simeon dan Hana. Begitu. Coba dibaca dari ayat 25 sampai 33. Adalah Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ini arti yang benar. Bukan Mesias Nabi gitu, nggak begitu. Oke. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya. Oke, jadi ini Simeon ini atas penetapan Roh Kudus Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum dia lihat Mesias. Gitu. Jadi Simeon ini memang sangat mengharapkan lihat Mesias. Kan begitu. Ya. Karena dia nggak mati-mati kalau dia nggak ngelihat Mesias. Simeon sendiri di hadapan bangsa Israel, dia jabatannya apa? Simeon sendiri ini. Di sini kan dia sebagai seorang nabi, dianggap nabi begitu, Pak. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Gitu. Dia dianggap nabi begitu. 29 ya, Pak. Ya, saya terusin ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya dia boleh mati lagi dia. Setelah menggendong Mesias. Dia berdoa. Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ikhlas lah ya. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sampai 33. Dan bapa serta ibunya, berarti Maria dan Yusuf ya, Pak. Amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Yesus, tentang dia. Nah, Hana sekarang yang ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sampai ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Simeon dan Hana ini yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di dalam pikiran mereka adalah ini adalah juru selamat ya. Berarti Mesias datang, ini keselamatan ini sudah datang. Gitu. Inilah yang menyelamatkan kita ini. Inilah yang dinanti-nantikan, inilah yang ditunggu-tunggu seluruh Yerusalem. Begitu. Karena Mesias itu memang akan menjadi raja mereka. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu Israel itu sedang di bawah dijajah oleh Romawi. Sementara mereka itu menanti-nanti Mesias. Mengapa? Karena ada janji tentang Mesias ini, bahwa Mesias ini akan membebaskan, gitu. Maka di samping tadi kan bicara keselamatan, itu adalah keselamatan dari dosa, tetapi juga membebaskan Yerusalem, itu membebaskan
dari penjajahan dan Mesias ini akan jadi raja Israel begitu. Maka ketika kita melihat di saat kelahiran dari Yesus Kristus, coba kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. 30 dan 33 ya Pak. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, jadi dia bilang apa? Ia akan menjadi raja gitu. Raja atas kaum keturunan Yakub sampai berapa lama? Selama-lamanya. Begitu. Kenapa ada demikian? Kenapa mereka menantikan? Karena Tuhan juga pernah berjanji kepada Daud gitu, akan meneguhkan kerajaannya. Nah, sementara kondisi mereka pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Dijajah oleh orang Romawi kan begitu. Lagi dijajah. Nah, maka janji ketika ada Mesias datang, berarti janji kepada Daud itu akan digenapi. Kita ini raja kita ini. Begitu. Jadi Mesias itu harus juga bisa membuktikan dia itu keturunan Daud. Gitu. Karena itu untuk memenuhi janji kepada Daud. Berarti kalau keturunan Daud secara suku, dia suku apa? Yehuda. Suku Yehuda. Gitu. Suku Yehuda. Maka di minggu lalu kita sudah bahas mustahil Paulus mengaku adalah Kristus. Keturunan Benyamin. Dia suku Benyamin. Gitu. Jadi Mesias harus keturunan Yehuda. Karena Daud juga dari suku Yehuda. Seperti itu. Jadi dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kalau Mesias ini nanti datang memerintah jadi raja, tidak ada yang bisa kalahkan lagi. Berarti sebenarnya orang Israel itu sebenarnya tersandung terhadap ayat ini tidak Pak? Karena kan begini loh, berdasarkan dari nubuatan kitab mereka, orang Yahudi itu, kan Yesus jadi raja. Dan mereka percaya itu. Mereka percaya. Okay. Bahkan meneguhkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Tapi kenyataannya kan Yesus datang tidak sebagai raja. Ya, jadi mereka kan tidak lengkap melihat tujuan dari kedatangan dari Mesias. Gitu. Kalau di dalam Lukas tadi menegaskan jadi raja, datang jadi raja. Tetapi di Injil Matius ini sebenarnya kan yang menceritakan juga malaikat sama. Cuma dicatat oleh Matius sebagai juru selamat dari dosa. Kalau dicatat oleh Lukas, datang jadi raja. Nah, dua-duanya ini didengar oleh Maria. Kan seperti itu. Makanya Yesus dapat gelar Mesias. Coba kita buka di Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, jadi si Simeon tadi bilang, dia sudah lihat Mesias. Jadi udah Tuhan ambil nyawaku. Sekarang sudah datang keselamatan yang dari Allah itu. Nah, jadi memang Mesias ini di samping menjadi raja, dia juga akan menyelesaikan persoalan dosa manusia. Jadi Mesias itu keturunan Daud. Mesias itu juga kan the anointed one, yang diurapi. Itu kan 3 jabatan yang diurapi. Di samping dia raja, juga dia adalah imam. Begitu. Nah, imam kalau secara hukum Taurat itu dia harus keturunan dari Lewi. Untuk jadi imam besar, khusus imam besar Lewi yang dari Harun. Kan begitu. Nah, Tuhan Yesus itu kan sukunya Yehuda.
Nah, untuk dapat jabatan keimamatan, maka bukan lewat jalur Lewi, tetapi lewat jalur Melkisedek. Gitu. Nah, kitab Ibrani itu Paulus yang menulis. Paulus mau membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Gitu. Dia membuktikan bahwa di Perjanjian Lama itu ada sosok yang sudah pernah menerima persepuluhan dari Abraham. Berarti kan ini dia lebih tinggi dari Abraham, sehingga Abraham mempersembahkan persepuluhan, dan Abraham menerima berkat dari Melkisedek itu. Nah, kenapa Melkisedek ini bisa jadi imam? Bahkan Abraham itu memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Imam yang lebih tinggi dari keimamatan Abraham. Betul. Gitu. Betul ya, Pak? Jadi Abraham kasih hormat sangat tinggi kan begitu. Jadi lebih tinggi Melkisedek dibandingkan Abraham. Oh ya. Kalau kitab Ibrani itu memberikan jelas, Ibrani pasal 7 itu ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan 3 ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek ini bukan Kristus, ya. Karena Melkisedek ini hanya menjabat sebagai imam, sementara Kristus Mesias itu harus menjabat tiga-tiganya, raja, imam, dan nabi. Nah, raja inilah imam inilah lewat peraturan Melkisedek gitu. Jadi aturannya itu bukan lewat Taurat, bukan lewat Lewi, tapi aturannya itu adalah katanya ini, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Abraham kenapa bisa kasih hormat begitu? Karena Abraham nggak ngerti ini siapa ini orang ini. Kan gitu. Zamannya Abraham kan nggak ngerti ini siapa ini. Gitu. Dia sudah jadi, Abraham datang ke situ, dia sudah jadi apa? Raja Salem katanya kan. Salem kan artinya damai, Pak. Iya, raja di situ. Jadi sudah tinggi sekali nih begitu. Nah, jadi kita tidak membahas siapa ini, tetapi Yesus Kristus dia adalah dari suku Yehuda, bisa menjabat sebagai imam lewat jalur Melkisedek ini, lewat peraturan dari Melkisedek. Kalau hukum Taurat harus Lewi, Pak ya. Betul. Berarti arti kata the anointed one yang artinya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut yang diurapi. Atau Mesias. Ya, Mesias ya. Iya, Mesias kan dari bahasa Ibrani. Iya, oke. Arti kata Mesias itu kita serap dalam bahasa Indonesia artinya orang yang diurapi. Dan di dalam Alkitab jabatan yang diurapi itu adalah raja, imam dan nabi. Berarti kalau kita sebut Yesus nabi tidak salah, Yesus raja tidak salah, dan Yesus imam juga tidak salah. Tetapi kalau ditambah kata hanya, salah ya, Pak? Hanya atau saja. Jadi saudara, Anda bisa belajar dari pelajaran tadi. Kata Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi, dan di dalam Alkitab jabatan yang butuh pengurapan atau diurapi adalah salah satunya adalah raja, nabi, dan imam. Jadi Mesias itu memiliki 3 jabatan sekaligus rangkap ya, Pak. Jadi tidak ada satu orang pun di Alkitab yang memiliki jabatan ini secara lengkap. Jadi Daud itu adalah raja, tetapi tidak bisa menjadi imam, kan gitu ya, Pak? Ya, Daud tidak merangkap jadi imam karena kan dia keturunan Yehuda. Demikian juga Harun. Harun ini kan imam. Tapi tidak jadi raja. Tidak jadi raja, kan gitu. Dan yang bisa merangkap 3 jabatan ini sebagai Mesias, ya kan gitu ya, Pak?
hanya Yesus sendiri. Hanya Jadi Yesus. Yesus boleh disebut nabi, boleh disebut raja, dan boleh disebut imam, tetapi tidak boleh hanya disebut. Bisa, Nabi, raja, dan imam. perlu saya luruskan ya. Karena kan Daud kalau di dalam Alkitab kan dia raja. Iya. Ya, tetapi ada di pemahaman luar nih Daud ini nabi gitu. Oh. Ini masih diluruskan kan. Iya, Kalau di dalam Alkitab kan Daud ini raja. Sebenarnya gampang Pak, untuk mencari kebenaran itu kan butuh penyelidikan. Makanya nanti akan begini. Nah, itu Daud raja, Daud nabi itu. Dua rangkap itu. Bisa rangkap begitu, Pak. Bisa. Tetapi tidak bisa raja sekaligus imam, tidak bisa. Oh, begitu. Karena kan kalau raja kan bisa dapat juga pengilhaman. Oh, begitu. Kan ini bisa, kalau pengilham kan bisa jadi nabi. Gitu. Tetapi karena dia suku Yehuda, dia tidak bisa menjadi imam. Iya. Karena imam kan harus Lewi. Ya. Imam harus Lewi menurut peraturan dari tentara. Makanya Berarti begini ya, berarti orang yang bisa dikatakan mengapa tuh menyanding gelar Mesias tuh harus 3 rangkap jabatan ya. Harus 3. Iya. 3 rangkap. Nggak boleh bisa cuma 2, nggak boleh atau 1 ya. Makanya kan Saul juga kan sempat mau mengambil pekerjaannya Nabi Lewi. Samuel. Iya. Ya kan mengambil dan Tuhan marah karena dia memang bukan gitu kan. Gak bisa jadinya ya mesti 3-3-nya. Jadi yang namanya Mesias itu harus menjabat 3 jabatan ini sekaligus. Bukan cuma 2 atau 1 gitu ya. Maka tidak akan menemukan manusia yang bisa menjabat jabatan ini. Kembali lagi ke kayak nama tadi Pak. Dia kan mengambil kesimpulan bahwa Yesus hanya nabi saja. Salah ya Pak? Itu salah. Tetapi kalau dia bilang Yesus itu nabi, betul ya Pak? Yesus itu Nabi. ya, kalau Yesus itu nabi, itu konotasinya jadi hanya. Hanya. Yesus juga nabi. Yesus juga nabi gitu ya. Oke. Tapi di sini kira-kira saya berharap Anda yang menyaksikan video ini Anda memahaminya ya. Jadi saya pikir sederhana sekali pengertian kata orang yang diurapi ini. Ya. Lanjutkan Pak Kurnia. Ya, jadi saya bilang begini, yang bisa menjabat 3 jabatan ini sekaligus, ini nggak mungkin manusia bisa. Manusia biasa. Manusia biasa bisa. Ya kan? Iya. Mengapa? Karena raja memang Daud, dari keturunan Daud, bisa tuh. Tapi sekaligus imam nggak bisa. Mungkin sekaligus nabi bisa. Karena nabi kan siapa saja yang dapat wahyu atau dapat ilham. Imam bisa juga sekaligus jadi nabi. Ya. Raja bisa sekaligus jadi nabi, bisa. Tetapi tidak mungkin imam sekaligus raja. Ini mustahil. Orang hanya bisa menyandang 2 jabatan. Imam, nabi, raja bisa. Nabi, raja bisa. Tetapi imam sekaligus raja tidak bisa. Karena imam ini kan kalau dari aturan hukum Taurat dia harus orang Lewi. Sedangkan Daud ini kan raja Yehuda. Dari suku Yehuda. Begitu. Jadi memang dari 3. Jadi maksudnya pun jadi dari 3 jabatan ini pun masing-masing punya kriteria atau syaratnya juga gitu ya Pak. Jadi nggak bisa seolah-olah orang mengklaim aja dirinya nih, oh saya ini imam, oh saya ini raja, oh saya ini nabi gitu. Nggak bisa. Iya. Nah kalau sekarang kan kita tahu di perjanjian baru di gereja tentu tidak ada jabatan imam itu. Sebetulnya pengertian imam secara umum apa sih Pak? Pengertian imam ini? Imam itu adalah begini. Imam itu adalah perwakilan atau perantara antara manusia itu dengan Allah. Kalau nabi itu adalah penyambung lidah Allah ke manusia kepada Jadi kebalikannya ya. Kebalikan dari pekerjaan itu. Jadi kalau nabi, Allah berbicara kepada nabi itu sampaikan aja, jangan ditambah, jangan dikurang. Kan gitu. Nah, kalau imam adalah manusia ini berdosa, kan nggak bisa ujuk-ujuk datang kepada Allah, harus lewat imam, perantarain. Jadi kalau kita berdosa di perjanjian lama itu kan diatur. Datang kepada imam sambil membawa korban nanti dosa, sambil potong domba dosa, ini potong dombanya itu.
Nah, jadi domba ini adalah simbol dari juru selamat yang akan datang. Mesias yang akan datang sebenarnya. Yang akan dikorbankan seperti domba. Nah, jadi saya bilang tidak ada manusia yang bisa menyandang tiga jabatan sekaligus ini. Jadi tidak ada manusia yang bisa berkata dia Mesias selain dari kalau Allah itu sendiri yang datang. Makanya di dalam kitab Ibrani Yesus dikatakan imam besar, Pak ya. Imam besar. Nah, kalau kita baca di Yesaya pasal 35. Yesaya 35 dari ayat 3 sampai 6. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terus ayat sampai ayat 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan ditelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya, jadi katanya kuatkanlah hati, ayat 4 itu, jangan takut, lihat apa? Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, waktu Allah itu datang, ayat 5 dan 6 itu kasih tahu tanda-tandanya kan gitu. Tanda-tandanya apa? Kalau Allah itu datang kan gitu. Jadi kalau bilang orang Yahudi tidak ada konsep Allah itu menjadi manusia, itu salah. Gitu. Karena kan Allah itu akan datang. Nah, kalau dia datang, dia akan buat apa? Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Nah, ini jawabannya dari Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis ini ya, Pak? Murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan Yesus mau menyatakan kepada murid Yohanes yang diutus oleh Yohanes itu bahwa dia ini adalah Allah yang datang. Iya, wah, luar gitu biasa ya. Di Matius pasal 11 itu kan. Iya. Jadi Yohanes di penjara ngirim murid untuk tanya, masih tunggu yang lain atau engkau ini sudah? Iya. Yesus bilang, lihatlah pekerjaan yang aku lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Dan ini mengutip dari sini ya, jadi mengutip dari ayat ini. Berarti sebenarnya kalau ayat ini spesifik berbicara hanya kepada Yesus saja, karena ini adalah pekerjaan Mesias ya, Pak. Iya. Tentu melenceng kalau ayat ini dipakai untuk meramaikan acara KKR ya, Pak. Oh iya, salah. Karena saya lihat brosur-brosur KKR itu selalu pakai ayat ini. Lihatlah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh kan gitu. Jadi ini sebenarnya pekerjaan Mesias. Ya, itu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang datang. Gitu. Berarti manusia nggak boleh mengklaim dia bisa pekerjaan ini. Tidak bisa. Gitu. Itu Allah yang datang kok. Jadi spesifik pekerjaan Allah yang datang menjadi manusia itu. Jadi kalau Allah datang, nah itu tanda-tanda pekerjaannya ya, Pak. Jadi kalau Kristus tidak pernah disebut Tuhan dalam artian Kristus sama dengan Tuhan, tidak begitu memang, tetapi Kristus Mesias yang bisa jadi Kristus atau Mesias itu ya hanya Tuhan. Gitu. Hanya Tuhan, hanya Allah yang datanglah yang bisa jadi Kristus. Tanda-tandanya itu. Makanya ya, murid-murid Yohanes Pembaptis dijawab seperti itu oleh Tuhan Yesus gitu ya. Berarti sebenarnya kalau saya ada di dalam zaman itu dan dalam kondisi yang seperti ini, sebenarnya kedatangan Yesus di masa itu sangat menghebohkan sekali ya, Pak. Iyalah. Tadi kan Simeon senang sekali kan? Gitu. Nah, Simeon kan senang sekali. Simeon yakin betul ini adalah Allah yang datang, yang dia gendong itu. Luar biasa. Gitu. Ini keselamatan sudah datang ini. Kan begitu. Ini keselamatan sudah datang. Senang nggak Simeon?
Bahkan sebenarnya orang Yahudi sendiri kalau seandainya menerima konsep bagaimana Allah menjadi manusia, mereka sebenarnya seharusnya mendambakan itu karena mereka akan dipimpin langsung oleh Allah sebagai raja di atas mereka. Betul. Harusnya kebebasan itu sudah terjadi saat itu. Kan gitu. Oh, iya. Tetapi karena mereka menolak, ya. Tuhan langsung yang jadi raja ya Pak. Betul. Makanya pemerintahannya, kerajaannya sampai selama-lamanya. Ya, tak berkesudahan kan? Luar biasa. Sampai selama-lamanya. Siapa mengalahkan Tuhan kalau Tuhan yang jadi raja? Kan gitu. Gak ada yang bisa lawan. Sama kayak siapa yang bisa kalahin Indonesia kalau yang jadi presiden Tuhan gitu ya Pak. Tapi ini Pak, saya ada nemuin. Cuma nggak ada janji. Iya, Nggak ada iya. janji. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia itu janji untuk Israel. Saya ada nemuin ayat nih Pak, yang sebenarnya juga cukup berkaitan sepertinya. Di Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15 Pak. Ini kisahnya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan saya lihat sepertinya hanya di Injil Yohanes yang menjelaskan ini di ayat 14-15-nya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan di ayat 15-nya dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah maksudnya, kalau misalkan tadi kan Bapak sudah katakan bahwa Kristus itu kan artinya kan yang diurapi, dan yang diurapi itu menjabat sebagai raja, nabi dan imam. Dan di sini sebenarnya sedang mau justru seharusnya menerima dong. Kenapa malah Yesusnya malah ini pergi? malah jadi antitesis loh Pak. Iya, ini sebenarnya orang Yahudi udah kepengen bopong Yesus. Iya. Ini raja nih kan gitu. Iya. Yesusnya kabur, mau diangkat mau dilantik jadi raja. Iya. Gimana nih Pak? Jadi kan Tuhan Yesus kan juga harus menjalani satu korban dosa. Oh, Kan gitu. iya. Murid-murid saja ketika dia sudah beberapa kali Tuhan Yesus melakukan mujizat kan segala macam, mereka yakin sekali kan. Tapi ketika mereka dibilang anak manusia akan pergi menderita, mereka selalu apa? Lemes. Lama. Nggak boleh, jangan. Ya, sampai Petrus malah bilang sekali-sekali jangan Tuhan. Sekali-sekali jangan. Kan gitu. Artinya konsep mereka tentang penebusan dosa, ternyata Mesias itu harus mati di atas kayu salib, itu Belum jelas mereka ya. belum jelas di pemikiran mereka. Gitu. Jadi ternyata jalan untuk menebus dosa itu mesti begitu. Mesti repot-repot. Itu mereka tersadarkan menjadi jelas semuanya itu memang setelah kebangkitan. Iya. Tapi memang pada posisi ini sebenarnya memang maksudnya ayat ini pun mau membuktikan bahwa pada saat itu pun sudah banyak yang menyadari bahwa Yesus ini adalah yang datang itu gitu, yang dijanjikan itu Yang ya Pak? dijanjikan, tetapi kan hanya separuh ya. Kan Mesias harus menderita dan juga menjadi raja. Kalau lihat kuasa-kuasanya ini cocok jadi raja nih. Iya, iya. Kita daulat aja langsung gitu kan. Ya hebat lah Pak, jadi raja yang datang sakit semuanya sembuh. Saya juga kepengen jadi punya presiden begitu. Karena Pak. begini, ini kan habis kasih makan 5.000 orang. Kalau rajanya ini, nah kita nggak usah kerja lagi. Ya, apa lagi? Kan begitu. Ya memang ada di ayat ini sih Pak. Makanya mereka ikut terus. Yesus bilang, Iya, kamu iya. itu ikut aku itu. Di ayat 26 ini Pak. Iya. Aku berkata padamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi sebenarnya mereka itu bukan mau yakin ini Mesias. Oh gitu ya Pak. Tapi karena enak juga ini. Itu secara keseluruhan kali Jadi ya. kedagingan Ya, gitu. kedagingan. Jadi kedagingan mereka mau. Berarti ini ada konsep Mesias yang keliru ya Pak? Ya, di mereka. Sebenarnya pemahaman tentang Allah yang menjadi manusia yang orang bisa. Sebenarnya kalau logika yang secara kedagingan Allah menjadi raja, Enak sih. kita setuju enak. Enak nggak? Malah menjadi raja. Iya. Kita makan gratis. Apalagi Allah yang Nggak perlu kerja ya Pak? iya karena kita berharap kita nggak usah kerja tapi makan kenyang gitu loh. Kalau Allah datang menjadi raja. Iya. Kalau Allah datang menjadi manusia, Iya. mereka bingung. Puskesmas tutup Pak. Nggak boleh nanti. Tapi gini, tetapi sebenarnya kedagingan juga yang orang lupa bahwa sebenarnya Mesias itu harus menderita. Ya, jadi peran untuk
menyelesaikan dosa, Iya. kata malaikat kepada Yusuf, engkau harus menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Orang banyaknya kepada kedagingan, bukan kepada yang rohani. Jadi bukan masalah rohani yang mereka perhatikan, tetapi masalah kedagingan yang diutamakan. Padahal ini Gabriel sudah lebih dulu memberitahukan ya Pak di kepada Yusuf kan, seperti itu. Jadi tujuan Injil Matius ya itu supaya orang Yahudi kan sebenarnya menjadi yakin sekali bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tentu ini ditulis setelah kebangkitan. Seperti itu. Maka setelah kebangkitan itu orang Yahudi yang menjadi Kristen itu banyak. Yang percaya Yesus Mesias itu lebih banyak dibandingkan ketika Yesus sendiri masih ada. Kayak gitu. Kenapa? Karena tanda puncak dari kebangkitan, tanda yang Tuhan Yesus membuktikan di Yeremia adalah kan kebangkitan itu. Mati, dikubur dan bangkit. Kemudian sebelum naik ke surga kan 40 hari ya, itu untuk berulang-ulang membuktikan dia menampakkan diri bahwa dia itu apa? Dia hidup. Begitu. Satu lagi nih Pak Kurnia. Jadi bicara masalah bangkit, Tuhan bangkit. Ini kan banyak sekali orang-orang di luar sana nih. Di luar sana ini dia katakan kan Alkitab Perjanjian Lama ini kan menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya kan? Mati, kubur, bangkit kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, tolong dong, mana Alkitabmu yang menubuatkan Yesus itu bangkit? Mana saya pengen tahu? Nah, bisa dibuktikan nggak Pak? Kalau Matius pasal 12 ya, itu kan Yesus bilang tentang Yunus. Ada Yunus. Di Yunus sendiri kan bilang Yesus itu Yunus sendiri ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, tanda Yunus itu untuk Yesus. Itu yang ada di dalam kubur. Ya. Yang bangkit Pak. Bagaimana? Yang bangkit. Ya kan setelah 3 hari dikubur kan nggak dikubur terus. Oh gitu. Ya. Kalau dikubur terus ya itu kayak kita kan gitu. Iya. Jadi hanya 3 hari 3 malam di perut ikan itu ya Pak. Di perut ikan. Kemudian kalau Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Ya. Setelah itu ya bangkit. Gitu. Makanya kan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang mengubah paradigma murid-muridnya kan itu. Tadi kan semua murid-muridnya setelah Yesus mati, ya kan? Ya balik lagi. Mereka balik lagi ke balik lagi gitu. Ada jalan yang mau ke Emmaus, ada yang mau jadi nelayan lagi. Ya. Tadinya ini mau jadi Mesias ini. Mau jadi raja. Kalau jadi raja saya jadi menteri nih gitu. Kan begitu. Tapi ternyata mereka kan belum diyakinkan Yesus bangkit kan. Tetapi setelah Yesus itu bangkit, Yesus menampakkan diri ulang-ulang kepada mereka dan mereka akhirnya yakin inilah Tuhan, inilah Mesias. Petrus waktu ditangkap oleh majelis mahkamah agama dilarang untuk memberitakan tentang Yesus. Petrus dan Yohanes itu jawabnya apa? Ya kan? Kan di penjara, kemudian dilepaskan, kemudian ditangkap lagi nih. Mau dimasukkan lagi dan dilarang. Kamu jangan memberitakan nama Yesus. Petrus yang tadinya ditanya sama perempuan itu ya, takut. Kamu murid orang itu ya? Bukan. Enggak kenal. Bukan, enggak kenal. Berapa kali dia nyangkal? 3 kali. 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Gitu. Yang nanya perempuan waktu itu ya Pak. Iya betul. Tetapi itu di hadapan mahkamah agama ada tentara-tentaranya. Dia berani. Dia bilang apa? Silahkan kamu pilih. Saya ini harus takut kepada Allah atau takut kepada manusia. Dan nggak berani. Mereka melarang lagi. Dan Petrus, ya kan, ketika
berkhotbah di Yerusalem, berapa banyak orang yang 3.000 orang memberi diri dibaptis? 3.000 orang. Yang tadinya seorang nelayan, ya, Yesus disalib, ketakutan dia, akhirnya ya udah begitu. Tapi setelah bangkit, dia menjadi yakin ini dia. Jadi martir ya Pak. Jadi martir. Dan semua rasul-rasul ambil begitu semua. Betul. bahkan akhirnya semuanya ya jadi martir itu tadi ya Pak ya. Jadi mereka siap martir untuk Kristus. Mengapa? Karena Kristus lebih dahulu memang sudah menyelesaikan dosa mereka, begitu. Jadi mereka yakin kapanpun mati pasti masuk surga, nggak masalah. Iman orang Kristen inilah yang jadi kalau Anda beriman sesuai dengan Alkitab, maka iman Anda akan sama seperti iman Petrus, sama seperti iman yang dimiliki oleh Paulus, sama dengan iman yang dimiliki oleh Yohanes. Jadi imannya sama, gitu ya Pak. Ya mereka hidup berapa ribu tahun yang lalu, tetapi akibat dari pemberitaan Injil yang sampai sekarang Tuhan pelihara, yang adalah satu-satunya firman Allah, akhirnya lewat Injil yang benar ini kita memiliki iman yang sama dengan mereka ya Pak. Jadi tambah sedikit, kenapa kok mempercayai Yesus itu Mesias, itu Tuhan yang datang, kita para rasul dan orang-orang Kristen siap menjadi martir, punya keyakinan pasti masuk surga. Kenapa? Walaupun kita ini menjadi Kristen, kita ini masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi lingkup penebusan Yesus Kristus itu adalah dia menebus bukan perbagian dosa. Parsial. Tapi penyelesaiannya itu penyelesaian untuk semua dosa. Artinya ketika kita bertobat dari dosa dan percaya Yesus itu yang menyelesaikan hukuman kita yang harusnya dihukum, ya Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Itu adalah dosa kita yang dulu, dosa saya yang dulu, sekarang sampai dosa yang akan datang. Maka Petrus berkata, kamu itu sudah lunas dibeli, ya kan? Itu sudah lunas, itu bukan dengan emas atau perak. Jadi jangan lagi kamu itu terikat kepada adat istiadat nenek moyang, kan begitu. Kamu itu harusnya sudah menjadi hamba Kristus, budaknya Kristus, kan gitu. Sudah dibeli tadi. Kan udah dibeli. Kamu hidupmu itu harusnya sudah untuk Kristus. Gitu. Bahkan bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi sudah untuk Kristus. Untuk Kristus. Makanya orang yang sudah diselamatkan mustahil untuk betah hidup di dalam dosa. Mumpung selamat nih kan gitu. Apalagi sampai menjual Kristus tuh mustahil. Dan mustahil lagi kalau orang yang sudah diselamatkan tidak paham arti Kristus. Dan mustahil lagi, ya kan, kalau jemaat atau gereja atau para hamba Tuhan tidak mengajarkan arti Kristus. Tidak mengajarkan. Bahkan sengaja disembunyikan. Nah, itu juga benar. Makanya itu mohon diluruskan ini. Bisa kayak jadi kebingungan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa gereja atau hamba Tuhan tidak mengajarkan Kristus. Arti Kristus itu fitnah. Fitnah ya Pak. Termasuk kayak mana? Tukang fitnah itu. Bukan kayak mana Pak? Apa? Kayak nama. Kayak nama ya. Ini sudah berbalik. Ini tukang fitnah ya. Supaya dilembangkan lagi. Saya jadi sepertinya jadi bingung. Ya bingungnya karena bisa kok ada yang bilang orang Kristen nggak tahu kan. Itu makanya. Itu fitnah. Jadi kami bisa dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya kayak nama ini sebenarnya belum diselamatkan. Waktu di Kristen. Waktu jadi orang Kristen. Jadi Anda boleh berpikir begini, apakah semua orang Kristen diselamatkan? Kami jawab tidak. Tetapi semua orang yang diselamatkan pasti Kristen. Setuju nggak Pak? Takutnya saya salah ngomong. Setuju ya? Jadi tidak semua orang Kristen diselamatkan, tetapi semua orang yang sudah diselamatkan pasti Kristen. Karena arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus.
gitu. Pengikut Mesias gitu kan. Jadi kenapa masih diselamatkan? Karena dosa yang ditanggung itu dosa seisi dunia. Mulai dari Adam pertama kali sampai orang terakhir kali yang berbuat dosa di dunia ini sudah ditanggung hukumannya. Amin. Jadi saya kalau boleh bertanya kepada Anda, saya sudah yakin nih. Pak Yus sudah yakin? Amin. Pak Kurnia yakin? Yosua ya. Semua yang ada di sini sudah yakin bahwa segala dosa kami sudah ditanggung hukumannya oleh Yesus di atas kayu salib. Yeah. Jadi kapan saja kami mati, kami pasti masuk surga. Amin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau dosa Anda ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Atau Anda mau menanggung sendiri? Jadi bijaksanalah, ambillah keputusan yang sekiranya lebih logis, dan kami berharap lewat channel ini Anda bisa menerima kebenaran. Ya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, makanya hidup orang Kristen sejati itu adalah selalu mau mengasihi Tuhan. Dan seturut dengan Kristus. Seturut dengan Kristus. Karena hambanya Kristus. Karena hambanya. Ya. Harus taat sama Kristus ya Pak. Ya. Jadi kalau hambanya Kristus nggak mungkin sengaja hidup dalam perzinahan. Ya. Hambanya Kristus nggak mungkin dia hidup betah di tempat mabok-mabokan, gitu ya. Ya. Apalagi mencuri dan segala macam. Apalagi pakai judi online nggak boleh lagi. Gitu. Jangan kan meskipun temennya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Iya. Baik, ada perlu yang tambahkan lagi? Cukup. Mungkin dari saya satu ayat aja. Iya, boleh. Itu dari Roma 8 ayat 1. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada lagi penghukuman. Ya. Jadi hukumannya ada dua pilihan sebenarnya yang Tuhan tawarkan. Kamu mau tanggung sendiri, atau kamu mau Tuhan yang tanggung. Ya. Jadi kalau kamu tanggung sendiri, selama-lamanya neraka. Tapi kalau kamu mau Tuhan yang tanggung hukumanmu, maka sudah selesai. Sudah selesai. Maka Anda, nah ini dia, jabatan yang boleh kita punya itu disebut anak-anak Allah, gitu ya. Ya. Kita bikin keputusannya jangan sampai terlambat. Nah, ya, betul Pak. Mumpung masih hidup ya Pak. Mumpung masih hidup, bikin keputusannya. Dan kalau sudah putuskan, pegang itu sampai mati. Amin. Mengikut Yesus keputusan. Kuta ingkar. Luar biasa. Oke, kita mau tutup acara ini dan saya meminta kesediaan Yosua untuk pimpinan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi kami pada episode kali ini membahas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami mau meluruskan pengertian yang mungkin sudah disalah tafsirkan, salah artikan, sehingga mungkin banyak dari orang-orang yang sudah percaya kepadamu menjadi bingung, atau mungkin dari luar sana yang masih belum mengenal Engkau secara pribadi menjadi bingung juga. Dan kami sudah mencoba Tuhan meluruskannya sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu kiranya Kau berkati podcast kebenaran ini terus-menerus, supaya semakin hari banyak orang yang menonton podcast kebenaran ini boleh diselamatkan. Amin. Dan tentunya boleh diluruskan kembali pandangan-pandangan yang mungkin sudah keliru, sudah salah paham tentang Engkau tentunya Tuhan. Oleh karena itu kami berharap kiranya Engkau yang memberkati channel ini, Engkau yang memberkati juga podcast kebenaran ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selamat malam Pak Yosias. Terima kasih sudah bersedia menemani saya selama ini. Saudara Joshua juga, dan lebih Pak Gembala Kurnia. Ya. Terima kasih atas pembahasan yang sudah memberikan banyak pencerahan dan edukasi pada kami yang ada di tempat ini, bahkan bagi orang-orang yang menonton acara ini Pak. Oke, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.